Ini gara-gara Tempo sih terlalu keras ke oligarki pertambangan, akhirnya kickbacknya ini gitu. Pasal ini muncul karena ada kasus-kasus. Mm. Nah, yang sering disebut itu kasus Mirna, kopi sianida Oke, itu, di ya. mana karena media akan takut. Media tidak akan mau nanti saya kena. Mendingan saya nggak beritakan. Kembali lagi kepada pengkhianatan pada konstitusi kita. Mas, saya bisa nggak dilindungi oleh pers? Bisa sekali. Syaratnya cuma satu. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang akan berkaitan dengan sepertinya eksistensi kami atau eksistensi entitas-entitas seperti kami. Ruang Dialektika ini dan juga mungkin banyak kegiatan-kegiatan ekspresi warga yang lain di dunia maya gitu. Dan juga mungkin eh, eksistensi dari salah satu aktivitas jurnalisme yang paling penting, apa itu, kegiatan investigasi, kegiatan liputan investigasi yang selama ini misalnya banyak sekali diperankan oleh media seperti Tempo gitu. Karena dengan adanya rencana untuk melakukan revisi terhadap undang-undang penyiaran, ternyata draft yang beredar itu mengandung beberapa pasal yang mengancam berbagai macam hal tersebut. Nah, untuk membantu kita memahami apa sih sebenarnya yang perlu kita waspadai dari RUU penyiaran ini dan apa yang harusnya masyarakat sipil mungkin ya boleh dibilang mengantisipasi dengan was-was gitu ya, karena kemudian sepertinya ini adalah bagian dari agenda yang cukup mengkhawatirkan. Maka kami mengundang di kesempatan podcast kali ini Ruang Dialektika salah seorang jurnalis senior, salah seorang juga anggota Dewan Pers yang mungkin bisa akan banyak membantu menyului masalah ini. Kita sambut tamu Ruang Dialektika pagi ini, Bang Arif Zulkifli. Halo, selamat pagi, Ben. Apa kabar, Bung? Sehat, sehat. Salam Alhamdulillah. Pancasila dulu. Salam Pancasila. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Sama-sama. Karena dengan posisi beliau selaku anggota Dewan Pers dan Direktur Utama Media Tempo Media Group, sepertinya waktunya sangat sibuk gitu. Bung, bantu kami, minimal saya pribadi. Saya pribadi itu punya kekhawatiran gini. Setelah kemarin pemilu 2024 itu bagi saya membuktikan betapa kemudian kekuatan politik itu sudah terkonsolidasi di sebuah seorang aktor gitu. Ini rasa-rasanya kendali atas masyarakat sipil itu akan coba dilakukan dengan kemudian mengegolkan berbagai macam agenda yang mengikuti atau menumpang di RUU penyiaran ini. Ya, Salah satunya misalnya yang rame dibicarakan tentang larangan untuk menayangkan jurnalisme investigasi secara eksklusif gitu ya. Hal yang kemudian bagi banyak publik menjadi sesuatu yang justru selama ini banyak ditunggu-tunggu dari ya. kehadiran media seperti Tempo misalnya dengan siaran bocor halusnya itu akan rasanya akan menjadi dilarang gitu. Juga kemudian masyarakat sipil yang kemudian Ya, melakukan ya, ekspresi-ekspresi melalui ruang-ruang media sosial seperti ini gitu. ya. Itu apa kekhawatiran seperti itu berlebihan? Saya kira itu valid sekali. Itu valid sekali. Jadi di dalam salah satu pasal di dalam draft revisi ya, mungkin Draft. saya ingin luruskan juga ke kalimatnya draft revisi. Jadi undang-undang penyiaran itu akan direvisi dan ini adalah draftnya. Nah, draft ini sudah sampai kemana-mana dan kemudian jadi persoalan. Setelah draft apa? Dia akan dibawa ke Badan Legislatif dan melalui proses sebelumnya. Lalu kemudian dia menjadi rancangan revisi undang-undang. Gitu. Jadi memang prosesnya masih agak ada. panjang, masih ada. Tapi itu tidak menjadi pembenaran dengan kita berleha-leha. Ya. Dan satu yang terpenting memang soal larangan jurnalisme investigasi di media penyiaran. Ini menurut saya sebuah pasal yang konyol sekali. Dalam berbagai sejumlah diskusi itu dari DPR, pandangannya kira-kira, dan saya juga coba riset di beberapa pemberitaan, pasal ini muncul karena ada kasus-kasus. Nah, yang sering disebut itu kasus Mirna, kopi sianida itu, di mana kasusnya sedang
proses di pengadilan, tapi media terus memberitakan sehingga membentuk opini publik dan itu dikhawatirkan akan mempengaruhi keputusan hakim. Nah, saya kira di sini terjadi dispute pikiran yang luar biasa konyol gitu. Karena independensi hakim itu adalah satu hal sendiri, mereka punya perangkatnya, mereka dilindungi independensinya dan sebagainya untuk mengambil keputusan. Tapi media itu juga berhak untuk menyampaikan informasi publik dan itu mandat dari konstitusi. Jadi konstitusi kita secara clear dan jelas menyebutkan adanya hak publik untuk tahu. Jadi, atau public right to know itu. Logikanya kayak waktu puasa ada sekelompok orang yang kemudian biar orang tidak terganggu puasanya, warung-warung di sweeping itu kan jadi. Kurang lebih begitu jadinya kan. Itu kan dua biar hal hakim tidak terpengaruh, ya udah medianya nggak usah. Exactly gitu. Nah ini yang menurut saya agak selalu dikatakan begitu. Jadi jangan sampai mencampurkan. Nah, ini mesti diluruskan juga anggota DPR ini bahwa hak publik untuk tahu itu harus dipenuhi tanpa dia harus mempengaruhi keputusan pengadilan. Kenapa publik harus tahu? Karena publik bayar pajak. Gitu loh. Jadi dia harus dipenuhi. Nah, saya sering kasih contoh itu kasus terorisme, Mas. Ya, terorisme itu ada bom meledak, polisi bekerja untuk mencari tahu siapa pelakunya. Media juga bekerja, tapi media bekerja bukan untuk menghukum pelaku, tapi untuk memberikan warning kepada publik gitu. Nah setelah itu orang mungkin pasang metal detector, masuk ke airport, bandara diperiksa dengan ketat. Jadi ada efek itunya, bukan untuk mengadili. Kalau kita menunggu hasil pengadilan, maka orang seperti Nurdin Muhammad Top, barangkali kalau masih ingat Dr. Azhari yang dari Malaysia itu tidak pernah diungkap. Matinya dibunuh. Matinya kan ditembak di Malang, di Batu kan, karena ya nggak mungkin gitu. Dan itu keputusan yang sangat profesional dari polisi begitu. Nah kalau itu tidak dimunculkan dan kita menunggu keputusan pengadilan, Anda bisa bayangkan kita nggak punya gambaran tentang kasus terorisme di Indonesia. Nah kira-kira gitu, Mas. Nah itu kemudian ini kan inisiatifnya DPR. Agendanya apa terus kemudian mereka apa istilahnya memasukkan pasal-pasal yang itu jelas-jelas. Saya selalu berpendapat bahwa kemerdekaan pers bukanlah sesuatu yang bisa melenggang sendiri. Selalu akan ada upaya untuk mengganggu. Kemerdekaan pers bukanlah tiket satu jurusan yang membawa kita dari kondisi tidak merdeka menjadi merdeka. Dia bisa setback. Tergantung rezim, tergantung pemahaman, tergantung apakah kemerdekaan pers itu dipahami dalam pengertian yang luas atau dipahami sebagai gangguan-gangguan jangka pendek gitu. Kalau gangguan-gangguan jangka pendek nanti pemerintahan saya dikritik terus dan sebagainya, ya pasti dia akan terganggu. Tapi kalau dia ngelihat jangka panjang, maka kritik dari media itu sebetulnya adalah energi buat pembangunan. Gitu. Karena kemudian sepertinya gitu ya. Ya tadi kalau misalnya argumennya bahwa demokratisasi itu bukan sebuah langkah yang kayak beli tiket pasti nyampe di tempat gitu kan. Ada resiko. Ini kayak satu rangkaian gitu, Bung. Dengan kemudian katakanlah kita ngomong sedikit ke belakang periodenya Jokowi yang kedua itu mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang yang mengebiri KPK misalnya, sampai kemarin keseluruhan struktur politik sepertinya sudah berada di barisannya dia gitu, di bawah kendalinya dia. Nah sekarang masyarakat sipil sedang diancamin. Tapi kenapa kemudian ini DPR yang menginisiasi gitu? Apakah kemudian DPR sendiri tidak punya logika bahwa mereka kan perwakilan publik gitu? Kalau ini munculnya sebagai inisiatif dari pemerintah, mungkin kita bisa memahami secara jelas gitu. Oh agendanya jelas. Ini agendanya presiden diturunkan oleh Menkominfo, diajukan gitu. Tapi ini DPR, gimana cara kita memahami? Saya juga nggak paham ya dan tidak bisa memberikan jawaban yang precise. Tapi saya kira kalau kita mau berspekulasi dan menganalisis di sana sini, saya kira juga kalangan tertentu di DPR atau kalangan tertentu yang berada di belakang kelompok tertentu di dalam DPR tentu gerah lah dengan kondisi pers kita yang bebas seperti ini gitu. Jadi sekali lagi motretnya tuh miopik ya, jangka pendek gitu, ngelihatnya tuh yang dekat saja gitu. Padahal saya selalu menggoda nih teman-teman DPR. Memang kalau ada persoalan antara DPR dengan pemerintah, fraksi satu dengan fraksi yang lain berkonflik atau berdispute tentang satu kebijakan tertentu, dia tidak larinya kemana coba? Larinya pasti ke media, karena dia butuh dukungan publik. Maka dengan demikian muncullah jurnalisme investigasi. Dia
ngajak kita makan, dia ngobrol, kasih bahan ini dan itu untuk mencapai satu tujuan Dan tertentu. harusnya itu kan kalau akan tercapai kalau medianya benar-benar bebas kan. Exactly. Jadi Kalau medianya sendiri ternyata sudah terkondisikan partisan, ya pasti nggak bisa gitu. Jadi kondisi yang sebetulnya relatif sehat dalam barangkali beberapa periode reformasi ini kan relatif lebih baik dibandingkan dulu. Menurut saya itu agak menyedihkan kalau mau ditarik lagi ke belakang gitu. Memang ada kritik dari beberapa teman yang mengatakan bahwa kalian mempersoalkan jurnalisme investigasi di lembaga penyiaran, memangnya lembaga penyiaran selama ini melakukan investigasi? Nah, saya kira itu juga mesti bantah. Bantahannya adalah normanya dan prakteknya itu dua hal yang mesti kita bahas secara berbeda. Bahwa media televisi barangkali penyiaran belum mencapai satu kualitas jurnalisme tertentu, ya kita mesti bedah dengan berbagai variabel di dalamnya kan. Mungkin ada kapasitas, mungkin ada model bisnis dan sebagainya gitu. Tapi normanya nggak boleh membenarkan apa yang sudah terjadi dong, gitu loh. Jadi mesti bareng-bareng nih. Ada kemarin ya setelah rame ini muncul berbagai macam diskusi, saya baca poin yang menarik gini. Ini gara-gara Tempo sih terlalu keras ke oligarki pertambangan, akhirnya kickback-nya ini gitu. Aduh, ya. Kalian nggak dipukul secara sensor gitu, tapi secara peraturan perundang-undangan. Ya, saya kira terlalu konspiratif. Berlebihan lah. Menurut saya terlalu. Kalaupun itu benar, saya kira itu orang yang mau bikin peraturan itu terlalu berlebihan. Ingat ya teman-teman bahwa Mas, produk jurnalistik yang dianggap bermasalah, sebetulnya itu ada jalurnya untuk dipersoalkan. Untuk dispute itu ya, penyelesaian. Ya, itu penyelesaian di Dewan Pers. Dan saya kira itu fair sekali. Berkali-kali Tempo dipersoalkan, Bocoralis dipersoalkan. Saya ada di Dewan Pers tapi saya diusir. Saya nggak boleh ikut. Mereka teman-teman bikin grup WA sendiri gitu. Nggak kayak salah satu paman di MK. Nah, ya kan nggak kayak pamannya malah nerobos masuk gitu. Kalau kita kan enggak. Saya tuh nggak sama sekali, saya nggak mau diajak ngomongnya, saya nggak mau, enggak kalian aja urus gitu. Dan mereka kita menghargai proses itu gitu. Artinya sebenarnya kalau ngomong ini pengaturan, hal-hal yang mau ditujukan untuk diatur kan sudah ada semua. Sudah ada semua. Undang-undang pers sudah Betul. ada. Undang-undang penyiaran oke lah, katakanlah masih ada kekurangan karena itu tahun 2002 hingga kemudian butuh direvisi karena sudah sekian puluh tahun. Tapi kan secara infrastruktur itu kan sebenarnya sudah ada. Nah, ada lagi kemudian gini, Bung, ini mungkin mau juga dikasih pencerahan. Ini sebenarnya cara pemerintah yang agak banci ketika mereka mau mengatur dunia medsos dengan berbagai macam dinamikanya gitu. Ada dua sisi di situ. Pertama dari sisi penyelenggara platform, ketika pemerintah kemarin ribut dengan TikTok, ribut dengan medsos-medsos yang lain, dan mereka nggak punya power apa-apa untuk mengatur ini karena mereka entitas yang itu memang belum ada secara legal gitu ya. Kantornya di luar negeri, penyelenggaraannya di mana, di cloud gitu ya. Yang kedua di layer ya masyarakat sipil yang kita sudah sangat terlatih untuk rame, untuk merecoki berbagai macam hal yang tidak nyaman dilakukan pemerintah. Tapi karena mereka tidak dalam tanda petik tidak punya tangan untuk melakukan itu secara langsung, numpanglah di RUU penyiaran. Kalau misalnya analisa seperti itu gimana? Ya saya kira ini keluhan dari para penyelenggara siaran, televisi dan sebagainya adalah dengan adanya medsos dan maraknya media digital, itu level of playing field-nya beda. Nah, gitu. Jadi itu juga kita mesti dengar. Level of playing field seperti apa? Misalnya ada larangan untuk tidak boleh iklan rokok ya, nggak boleh ada gambar orang merokok di televisi gitu. Sensornya lebih ketat. Kalau dia ada nanti akan ditegur dan sebagainya. Sementara di sosmed ya kita bisa sambil merokok, minum dan sebagainya itu bisa dilakukan. Terus gimana dong ngaturnya gitu. Nah, karenanya ini dia mau masuk ambil itu. Nah, saya kira ini tinggal kita duduk ya. Saya kira ini kita duduk. Kalau di Dewan Pers, karena kami diberi mandatnya untuk produk jurnalistik, dan produk jurnalistik itu ada di media sosial, nah lebih mudah buat kami ngaturnya. Kami akan melindungi produk media sosial asalkan dia punya kaitan atau bisa dibuktikan terkait dengan satu media yang mainstream, yang memang diberi mandat di dalam undang-undang, yaitu dia berbadan hukum. Gitu. Jadi perdebatan saya dengan beberapa podcaster misalnya gitu ya, para pemengaruh dan sebagainya, Mas, saya bisa nggak dilindungi oleh pers? Bisa sekali. Syaratnya cuma satu, kamu berbadan hukum pers. Jadi bikinlah badan hukum pers.
Nah, dengan demikian kalian masuk ke dalam ranah kami dan kami akan bela habis-habisan. Kalaupun kalian salah, kalian akan dikenakan sanksi etik, bukan pemenjaraan, penutupan dan sebagainya gitu. Ya. Nah, memang itu yang belum. Jadi saya merasa sangat ingin menyerukan lah kepada teman-teman, terutama yang bergerak di bidang podcast untuk masuk aja dalam komunitas pers. Artinya kalau memang itu sebagai sebuah kebutuhan real, kenapa kemudian tidak dalam tanda petik memang spesifik mengatur itu secara kelembagaan gitu. Artinya memang ada aturan-aturan yang itu secara khusus katakanlah diarahkan untuk menata ini sebagai sebuah entitas baru itu. Betul. Nah, ini kan sepertinya dengan kemudian di pasal 33 misalnya yang menjelaskan tentang lembaga, ini kan sangat rancu ya. Yang dimaksud di situ apakah lembaga penyiaran yang memiliki platform digital atau lembaga pembuat konten yang itu memang bukan lembaga penyiaran gitu. Yang basisnya kan kalau lembaga penyiaran di persepsi awam kami itu kan simple, lembaga yang menggunakan jaringan siaran frekuensi gitu kan. Publik. Ada yang suara berupa radio, ada yang suara nanti gambar dan berupa TV gitu. Kalau di luar itu kan sebenarnya tidak masuk di ranah penyiaran gitu. Mestinya. Nah, dengan kemudian undang-undang yang seperti ini tidak jelas ininya kemana, itu kan juga akan, kita sudah terlalu sering kemudian ada sebuah undang-undang yang itu bunyinya tidak tegas, bisa ditarik ke sana ke kiri gitu, pasal karet itu. Karet. Nah, yang seperti ini kemudian gimana mengantisipasinya kita? Ya kalau saya membayangkan sebetulnya Komisi Penyiaran dan Undang-Undang Penyiaran itu menggunakan apa yang dilakukan oleh Dewan Pers, yaitu mengatur lembaga penyiaran yang memiliki channel-channel di ranah media sosial. Jadi karena dia nyambung. Karena kalau tidak, itu yang bisa unboxing mainan anak-anak dan sebagainya itu kan yang boleh dikatakan mungkin amatir secara teknis, tapi kan mendapatkan banyak traffic dan sebagainya. Nah, kalau ini mau diatur, maka kita harus bikin lagi namanya undang-undang tentang media sosial. Di beberapa negara itu terjadi, sudah dilakukan. Ada ya? Ada. Contohnya tapi itu harus dipisahkan. Apalagi mau jangan sampai ditarik-tarik dengan kerja jurnalistik investigasi di media sosial gitu. Tadi Anda sudah sebut soal bocor halus dan sebagainya, ya kami juga harus memikirkan antisipasinya kalau seperti itu. Karena kemudian sepertinya ini agak baru juga di SPS dan P3-nya itu pedoman penyiarannya itu juga akan mengait lagi dengan pembuat konten gitu, dengan bukan media penyiaran lagi tapi buat konten. Yang itu lagi-lagi juga dimunculkan pasar karet lagi itu. Kaitannya dengan pencemaran nama baik dan sebagainya. Itu juga yang kita tentang. Kemarin kita juga udah ketemu dengan konstituen untuk menyusun daftar inventaris masalah, termasuk rekomendasinya, dan itu kami akan bawa ke DPR lah. Kita akan roadshow dalam 1-2 minggu ke depan ini untuk meminta ini. Ya memang saya harus nggak boleh terlalu optimis ya, tapi ikhtiarnya harus dilakukan karena kita punya pengalaman buruk, yaitu dalam revisi Undang-Undang KUHP. Sama, kita bikin DIM juga itu. Kalau masih ingat, Dewan Pers masih dipimpin almarhum Pak Azumardi Azra waktu itu. Kita di tengah pandemi kita keliling dan responnya sangat baik. Seluruh fraksi bahkan RDP dan sebagainya responnya sangat baik karena Dewan Pers dinilai berhasil merumuskan apa yang mau diinginkan, bukan sekedar demo kira-kira. Tapi apa yang terjadi, 14 pasal yang kita persoalkan hanya 1 yang dipenuhi, dan itu pun ditaruh di penjelasan, bukan di batang tubuh gitu. Jadi rancangan revisi KUHP yang akan berlaku per 2026 saya kira ya, itu malah petaka lain tuh yang sekarang mungkin kita abaikan dulu begitu, tapi itu berlaku. Wah, itu mengerikan loh. Mengerikan. Dan 3 tahun ya waktu transisinya itu. Betul, dari 2022 saya kira kan ke 2022 atau 2023 2026. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu kalau berlaku mengerikan, Mas. Salah satunya adalah pasal penyertaan. Jadi kalau ada orang dihukum karena pencemaran nama baik, gitu ya. Media itu bisa kena karena dia ikut menyiarkan, memberitakan. Anda bayangkan itu. Saya mau kasih contoh yang mungkin anekdotal, yaitu pada suatu masa pernah ada orang berdemo menentang pemerintah dengan menenteng kerbau di jalan raya di Bundaran HI sana, dan kerbaunya ditulisin inisial nama presiden. Iya kan? Kita berdebat ketika itu, apakah ini bagian dari kebebasan dan demokrasi? Tapi apa yang terjadi kalau
rancangan undang-undang revisi KUHP ini terjadi, kalau nanti dinyatakan bahwa ini bersalah sebagai menghina presiden, maka seluruh media akan kena juga. Apa akibatnya? Maka tidak ada diskusi tentang itu, karena media akan takut. Media tidak akan mau nanti saya kena. Mendingan saya nggak beritakan. Kembali lagi kepada pengkhianatan pada konstitusi kita. Negara tidak harus memiliki lembaga sensor, otomatis di masing-masing entiti akan menyensor dirinya sendiri. Akan menyensor dirinya itu lebih sistematis kan. Nah, ini kan mengerikan menurut saya. Gitu kan. Ini mengerikan. Karena itu kemudian banyak kalangan hari ini menolak ini posisi RUU ini. Nah, tahapannya yang jadi masalah juga, kenapa sih kok selalu yang seperti ini, yang sensitif itu selalu di ujung-ujung. Iya, muncul belakangan periode satu entah parlemen entah pemerintah gitu. Ini akan ditargetkan katanya sebelum bulan September gitu. Nah, kita bisa apa, Bung, untuk kemudian ya katakanlah mendesakkan agenda-agenda yang pasal-pasal bermasalah tadi bisa diganti? Ya, saya kira semua harus teriak. Semua harus bicara, semua harus teriak, mengingatkan kita semua, DPR, pemerintah, bahwa yang dirugikan kalau ini undang-undang ini disahkan, revisi undang-undang disahkan, bukan semua komunitas pers, tapi pemerintah sendiri dan DPR itu sendiri. Coba Anda bayangkan, sekali lagi, jangan melihat DPR itu sebagai sebuah lembaga yang vakum, yang steril tidak. Mereka juga di dalamnya ada berbagai macam kepentingan, ada vaksinasi dan sebagainya. Dan dalam konteks itu media investigasi diperlukan, gitu. Jadi kalau mereka akan melarang saluran yang mereka butuhkan sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang juga mungkin ketutup matanya begitu ya dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Kalau ditanya kenapa ini di ujung, ya saya kira kita hanya bisa menebak-nebak apakah ini adalah upaya untuk membuat pemerintahan yang baru nanti bisa masuk memerintah dengan smooth, dengan segala aturan yang membuat dia tertata dan nggak ada lagi gangguan. Saya kira gitu. Tapi percayalah, publik akan mengawasi dan publik akan melawan. Saya percaya betul itu. Otoritarianisme itu menjadi gejala baru di dunia, tapi perlawanan terhadap otoritarianisme akan terus berlangsung. Karena kemudian lagi-lagi dengan kita sudah mengalami pemilu yang kemarin dengan berbagai macam guru besar teriak dan sebagainya, penilaian dari lembaga-lembaga pemantau juga menganggap kualitas demokrasi kita sudah semakin menurun. Apakah dengan ketentuan di RUU penyiaran yang sedemikian represif itu tadi ya, tidak semakin menurunkan kualitas demokrasi? Saya kira pasti akan ada dampaknya gitu. Ya, dan itu dunia internasional melihat gitu ya. Jadi jangan juga ngelihat bahwa semua baik-baik saja gitu. Jadi pembangunan itu jangan dilihat sebagai sebuah ikhtiar sepihak dari satu kelompok orang yang namanya pemerintah dan kalian nggak boleh ganggu gitu. Nggak gitu dong logikanya. Logikanya adalah selalu terbuka kemungkinan salah. Dan yang salah itu harus ditemukan oleh publik dan oleh media gitu. Jadi memang itulah, apakah kritik dari media itu sudah pasti bisa mengubah keadaan? Belum tentu. Bahkan kalau pemerintah tutup kuping pun nggak ada yang melarang mereka untuk tutup kuping begitu kan. Tapi yang teriak nggak boleh dibungkam. Nah, itu cara demokrasi bekerja kan seperti itu. Bahwa itu ribut, bahwa itu gaduh, bahwa itu mengganggu banyak hal, ketidaknyamanan, ya mungkin gitu ya. Saya kira iya. Tapi itu price you have to pay gitu ya, kan. Memang ya itulah demokrasi. Kalau kita nggak percaya demokrasi, ya kita kembali saja mungkin ke zaman otoritarianisme gitu, di mana pers dibungkam, partai dikecilkan dan seterusnya. Kalau misalnya lagi-lagi kita itu sudah mengalami di periode akhirnya Jokowi itu mengasumsikan ada sepertinya kita tahu nih ada rencana yang itu nggak mungkin dilakukan, itu kayaknya terlalu ekstrim gitu. Tapi kalau kita sudah terlalu sering ngalami ketika itu kita kejadian beneran. Nah, kalau ini misalnya nanti utuh semuanya sudah bisa digolkan, tempo dibatasi untuk tidak boleh menyelesaikan jurnalisme investigatif. Medsos harus mengikuti berbagai macam aturannya tadi itu. Di mana ruang kemudian? Ya, saya kira sebelum itu terjadi kita mesti melakukan best effort ya, usaha yang maksimal, bertarung dulu gitu ya. Saya kira itu prinsipnya. Tapi kalau tentu menyiapkan skenario terburuk, memitigasi resiko juga harus dilakukan gitu kan. Bagaimana caranya supaya ruang gerak untuk itu. Apakah kita mau tetap bandel misalnya begitu atau seperti apa gitu.
Jadi sekali lagi saya melihat bahwa barangkali DPR nih fraksi-fraksi nanti kita lihat di dalam proses apakah mereka berpihak pada kemerdekaan pers atau tidak, itu mungkin sekali punya agenda untuk menarik ke belakang demokrasi, dalam hal ini adalah kemerdekaan pers, ditarik lagi mundur misalnya begitu. Tapi saya juga percaya kekuatan atau kekuasaan itu bukanlah sesuatu yang pejal dan solid, vivid gitu. Saya selalu percaya bahwa kekuasaan itu adalah batu apung yang di dalamnya ada rongga-rongga. Banyak-banyak ini Ada rongga-rongga. Nah, tugas kita sebagai orang yang mengadvokasi kemerdekaan pers dan sebagainya adalah menelusuri rongga-rongga itu dan menemukan mutiara-mutiara barangkali yang ada di dalam batu apung itu. Biar nggak diisi kekuatan-kekuatan yang exactly gitu. Itu yang mesti kita lakukan gitu. Memang capek ya, memang tapi memang dibutuhkan ketelatenan untuk itu. Saya ingin tanya dari sisi Bung yang mungkin pelaku jurnalistik yang ngalami sendiri, pernah dibredel, pernah di ini. Dengan kemudian ruang yang seperti ini dibuka, ada perizinan, ada revisi atas kesesuaian dengan konten, yang itu nanti akan menentukan bahwa perizinannya itu akan dicabut apa enggak gitu. Yeah. Apakah ini kita akan kembali lagi ke zaman Orde Baru ketika ada media itu harus diatur dengan siup, ada bisa ditarik. Prinsip dasar dari kemerdekaan pers adalah pers diberi ruang untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi prinsipnya bukan pers itu sudah pasti benar. Enggak, itu salah. Ya. Jadi pers itu punya kemungkinan untuk memiliki doifnya sendiri. Tapi ketika ada kejadian. Tetapi biarlah mereka mengoreksi dirinya sendiri. Gitu. Kekuatan di luar pers itu ngelihat saja. Dan Undang-Undang 40 sudah menyediakan itu. Jadi Undang-Undang 40 itu sangat baik karena dia bergerak di dalam prinsip itu. Karenanya Dewan Pers, saya dan lain-lain tidak pernah dipilih oleh DPR. Dipilih oleh konstituen kami sendiri, yang sejumlahnya 11. Gitu. Jadi konstituen lah yang memilih, mengusulkan, memilih, menetapkan. Presiden itu mengeluarkan kepres penetapan saja, gitu kan. Tapi tidak menentukan apapun. Gitu. Kalau kita dipanggil ke DPR, kita dipanggil bersama dengan Kominfo. Jadi yang dipanggil itu Kominfo, lalu Dewan Pers itu ikut di sampingnya gitu. Nah, stakeholdernya. Gitu. Tapi itu kan hubungan kita dengan Kominfo pun lebih kepada soal-soal administratif gitu. Selebihnya itu diberi kebebasan. Nah, ini yang masuk ke dalam pasal lain yang juga dipersoalkan, yaitu adanya pasal yang memungkinkan Komisi Penyiaran untuk melakukan mediasi dan dalam tanda kutip mengadili media-media yang secara etik bersalah. Loh, di Dewan Pers sudah dilakukan. Gitu. Di Dewan Pers itu, kenapa di Dewan Pers diberi mandat itu? Karena kami independen. KPI harus dikatakan tidak independen karena dipilih oleh DPR. Anda bayangkan kalau misalnya dialektika nanti dipersoalkan misalnya begitu, dibawa ke sana. Maka pesan-pesan akan muncul untuk menyalahkan dialektika dan sebagainya. Karena para komisionernya dipilih oleh dalam proses di DPR. Nah, ini yang membuat harus saya luruskan karena muncul diskusi juga yang mengatakan bahwa Dewan Pers tidak ingin wewenangnya diambil. Bukan itu poinnya. Persaingan antar lembaga. Gitu. Ada kesan begitu. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah bahwa Dewan Pers diberi mandat oleh Undang-Undang 40 karena kami diizinkan untuk mengatur dirinya sendiri. Itu kayaknya memang problem sistemik ya dengan komisi-komisi kita itu ya. Yang idealnya dan komposisinya katanya juga bukan pemerintah, dari berbagai macam kalangan, akademis dan sebagainya. Tetapi proses pemilihannya selalu seperti itu kan, diajukan oleh ini dengan dilakukan fit and propernya di depan DPR gitu dan dipilih meskipun katakanlah nggak memilih 5 tapi memilih kandidat berapa gitu ya. Tapi kan suara akhirnya tetap ininya prosesnya di pemerintah gitu. Betul. Nah, tingkat independensinya di mana seperti itu? Ya, itulah. Jadi komisi-komisi seperti itu memang kalau nggak apa-apa juga kalau dia memang melalui proses politik yang ada di DPR ya, misalnya seperti KPK dan sebagainya kan, nggak apa-apa. Tapi ada batasan-batasan atas wewenangnya gitu. Nah, di Dewan Pers itu tidak terjadi. Jadi jangan sampai semangat para senior kita ketika membentuk undang-undang pada tahun 99 lalu itu sudah benar logiknya, ya politik hukumnya itu sudah benar, sekarang mau dibelok-belokkan, gitu loh. Jadi biarlah. Nah, harus diingat misalnya, Undang-Undang Pers adalah satu-satu undang-undang yang tidak punya turunan Kepres,
peraturan pemerintah nggak ada. Nggak ada karena dia independen. Jadi turunannya peraturan Dewan Pers sendiri. Peraturannya peraturan Dewan Pers yang mengikat buat si konstituen gitu loh. Jadi bukan mengikat pihak luar juga. Jadi tidak bisa gitu kita mengikat pemerintah harus menjaga kemerdekaan pers. Kalau tidak nanti Dewan Pers akan menghukum. Nggak pernah ada begitu. Yang ada adalah mengatur di dalam konstituennya sendiri. Gitu. Jadi itulah hakikat dari kebebasan pers tadi. Kenapa yang model seperti itu tidak tertularkan ke banyak hal ya, Bung? Kira-kira? Ya, metode mungkin untuk self-governing itu tadi ya. Betul. Misalnya. Itu kenapa kemudian berhentinya hanya di Dewan Pers itu? Iya. Yang lain-lain komisi-komisi itu ternyata ya semuanya hampir semuanya melalui proses politik. Ya harus diingat bahwa keinginan untuk mengembalikan Dewan Pers ke dalam ke DPR, ke dalam wewenang DPR juga dilakukan. Oh, itu terjadi juga. Jadi biarkan enak-enakan gitu. Lobby-lobby itu sudah dilakukan. Misalnya Dewan Pers bisa nih anggarannya bertambah gitu, asalkan ada proses pemilihannya ke DPR gitu. Tentu saja kita menolak gitu. Nggak apa-apa anggaran, karena sebetulnya anggaran Dewan Pers itu sampai sekarang itu bukan anggaran, tapi bantuan operasional. Bantuan dari Kementerian Kominfo. Jadi ada anggaran yang disiapkan Kominfo untuk membantu. Itu kondisi yang tidak ideal menurut saya. Idealnya seperti apa? Idealnya adalah anggarannya dibiayai oleh komunitas pers itu sendiri. Konstituen nyumbang, perusahaan media nyumbang, dan sebagainya. Tapi ini mungkin diskusinya agak melebar ya. Di beberapa negara maju kan sebenarnya ruang-ruang yang seperti itu negara memang ada yang bertanggung jawab. Katakanlah kalau misalnya di Inggris ada dana katanya untuk mengelola BBC yang program 2 atau program 3 gitu. Di Amerika masih ada PBS gitu yang itu kemudian memang negara, karena kemudian ada ruang-ruang yang katakanlah tidak selalu berorientasi profit, tidak selalu berorientasi partisan misalnya. Betul. Nah, kenapa kemudian ini tidak BBC itu di Inggris adalah lembaga negara, bukan lembaga pemerintah, yang independen. Jadi dia dengan sangat bebas untuk mengkritik Perdana Menteri, mengkritik kabinet dan sebagainya, meskipun dia dibiayai. Tapi harus diingat, dibiayai oleh negara, bukan oleh pemerintah. Nah, itu yang sekarang kita lagi perjuangkan supaya bisa terjadi pada lembaga penyiaran seperti TVRI dan RRI. Sampai sekarang belum. Ini kita belum bahas itu juga. Tapi dalam hal Indonesia, persnya itu luar biasa progresif aturannya. Yaitu negara itu kalau bisa jangan ikut campur. Nggak usah ikut campur, termasuk dalam memberikan bantuan-bantuan itu. Murni kayak sekuler gitu ya. Ya sudah, jalankan. Negara itu tugasnya melindungi dengan membuat peraturan-peraturan yang membuat dia bisa tumbuh. Bagaimana mengatur dan sebagainya itu dikelola oleh dirinya sendiri. Nah, tentu saya kira masih banyak juga di kalangan wartawan yang belum punya pemahaman yang seperti ini gitu. Masih mengharapkan mbok ya dibantu begitu kan. Ya kalau memang kondisinya memang masih belum baik, saya kira bahasanya harus diatur sedemikian rupa sehingga kerjasama dan sebagainya itu bisa tetap dalam rangka menjaga kemerdekaan pers. Tidak untuk memberi ruang lebih untuk intervensi. Betul, jadi jangan juga sampai kita bantulah kami, nanti kita nggak terlalu kritis deh gitu. Itu mengkhianati Undang-Undang 40 kalau gitu. Kan gajinya komisioner. Ya, itu nggak bisa begitu. Tapi sebenarnya berarti menurut Bung, kita secara katakanlah ekosistemnya pers itu selain yang Undang-Undang 40 tadi itu sebenarnya sudah cukup terpakai. Kalau di pers saya kira sudah cukup baik ya, sudah cukup baik. Tentu masih banyak sekali tantangan-tantangan baru ya, terutama dengan munculnya media sosial, digital dan sebagainya. Tapi kita terus memperbaiki diri. Misalnya pedoman penyiaran media digital itu kita bikin gitu ya, oleh publisher gitu, itu kita bikin. Nah, sekarang juga kita apa yang dikenal dengan publisher right juga kita coba introduksi gitu kan untuk berdiskusikan. Jadi perkembangan-perkembangan baru itu kita antisipasi. Meskipun bottom line-nya itu tetap yaitu bagaimana menjaga kemerdekaan pers tadi gitu. Kalau mungkin shift paradigmenya, kalau di pers sendiri menurut Bung sudah katakanlah cukup sehat secara ini. Ada nggak sih kendala untuk kemudian yang menarik pengaturan masalah penyiaran dan dunia sosial, media sosial ini di dalam kerangka payung ekosistem pers tadi yang sudah cukup. Mungkin nggak sih seperti itu? Ya, katakanlah pemerintah, DPR, ya udahlah kalian terlalu politis, agendanya terlalu banyak. Pasti kalau misalnya mau ngatur ini
kepentingannya macam-macam. Tapi di sisi yang lain memang katakanlah kayak kemarin diskusi misalnya kenapa sih TikTok itu jadi bermasalah? Mereka nggak bayar pajak gitu kan? Dan itu kan real. Di hampir semua negara mempermasalahkan itu gitu. Itu menurut saya agenda yang cukup fair gitu. Tapi bahwa kemudian ketika ini diatur akan juga membuka ruang bahwa pemerintah bisa mengsensor para konten kreator, itu kan juga hal yang real lagi gitu. Nah, kalau ini misalnya dikatakanlah dimasukkan di kerangka ekosistem kalau pers dimasukkan dalam kerangka ekosistem pers mungkin nggak nyambung ya? Ya, karena mandat dan proses kerjanya berbeda-beda. Yang paling gampang itu seorang wartawan memberitakan dengan seorang ada standarnya dengan seorang konten kreator unboxing satu produk misalnya begitu. Itu kan dua hal yang berbeda. Mukbang gitu. Ya, misalnya gitu-gitu kan. Itu makan kan sampai meletus gitu. Ya, itu kan itu dua hal yang berbeda. Tapi saya meyakini bahwa perlu ada diskusi tentang bagaimana membuat sosial media yang sehat. Tentu saja ini bukan urusan kita saja, karena platformnya itu ada di tempat lain. Nah, dialah. Nah, inilah yang sebetulnya mencoba didiskusikan lewat Kepres tentang publisher right. Yang ini kita agak melebar sedikit, tapi saya kira masih nyambung, yaitu di dalam Kepres publisher right itu dua yang diatur. Pertama adalah soal bagi hasil yang ekuivalen, yang seimbang gitu antara platform pembuat konten media dengan si platform, dan yang kedua adalah bagaimana menjaga supaya jurnalisme kita sehat, kualitasnya sehat. Nah, itu kita melibatkan si platform karena bagaimanapun platform adalah distributor atas berita produk pemberitaan yang ada gitu. Jadi itu yang mau coba diskusi. Memang belum terlalu keras dalam hal yang kedua ini, bahasanya itu cuma meminta platform untuk melakukan best effort atau upaya terbaik gitu. Nah, sebelumnya sempat ada gagasan untuk ya platform melakukan delisting dong terhadap berita-berita yang clickbait misalnya gitu. Clickbait itu nggak usah masuk dalam mesin pencarimu gitu. Nah, platform tentu bisa dengan mengatakan kenapa kamu kasih wewenang ke saya untuk membredel dan menyensor mediamu sendiri. Gitu. Saya kira itu juga satu pandangan yang layak kita diskusikan gitu. Nah, kemudian wah ini panjang lah diskusinya sampai akhirnya ya sudah, kita minta platform untuk melakukan best effort tadi gitu. Kita percaya bahwa mereka punya etikat baik lah untuk harusnya begitu. Meskipun kita tahu juga bahwa berita-berita yang tidak baik, yang clickbait itu juga menguntungkan platform. Algoritmanya semakin rame kan, semakin banyak yang semakin orang engage, semakin banyak iklan dan seterusnya gitu. Jadi kita juga nggak bisa terlalu naif ngelihat. Tapi saya kira argumen bahwa jangan kasih kami wewenang untuk menyensor itu bisa kita terima. Karenanya di dalam rumusan berikutnya adalah Dewan Pers diberi wewenang untuk memberikan daftar kira-kira begitu pemberitaan-pemberitaan yang atau mungkin parameter-parameter kan gitu. Kalau parameter nanti mereka yang nentuin, mereka nggak mau. Jadi langsung aja saya dikasih tahu berita ini jangan bukan di take down istilahnya, delisting. Delisting itu kalau dicari dia nggak muncul lah di dalam pencarian atau ditaruhnya di bawah gitu kan. Nah, nggak akan terbantu nggak bakalan rame gitulah kira-kira begitu. Nah, itu yang nanti kalau memang nanti sudah berjalan 6 bulan tuh artinya Agustus ya, Kepres itu mungkin ini juga lagi-lagi diskusinya agak konsep jadinya. Kalau saya katakanlah hari ini selaku salah satu dari pelaku dunia medsos ini, saya lebih percaya kajian-kajian itu dilakukan oleh teman-teman di Dewan Pers daripada dilakukan di Menkominfo yang jelas-jelas menterinya sebegitu partisan atau dilakukan di DPR gitu. Karena kemudian kami akan menganggap bahwa itu murni untuk kemudian menyehatkan ruang publik tadi. Meskipun dalam tanda petik kerjaan atau proses produksinya media sosial ini tidak teratur atau tidak inline dengan metode kerja jurnalisme. Tapi kan bisa jadi kayak semacam nanti terbangun katakanlah kategorisasi gitu. Ada yang memang jurnalisme full gitu ya secara ini. Tapi kemudian ada yang katakanlah saya mencontohkan gini. Liputan khususnya Tempo yang terbit di majalah. Isinya dan ininya itu kan sama dengan bocor halus gitu. Tapi diksi penyampaian kalau di Tempo nggak mungkin ada kata-kata misalnya ini menurut salah satu sumber itu pasti tersampaikan namanya. Tapi kemudian di bahasa medianya, di bahasa platform digitalnya
itu kan jauh lebih Ya. lebih longgar, lebih Ya. ini gitu. Nah, nanti mungkin ada kategori lagi yang lebih ke bawah gitu secara Ya. ini. Ya. Tapi itu kemudian dibangun oleh atau dikerangkai oleh ekosistem yang sudah terbukti itu tadi tidak terintervensi oleh pemerintah dan kepentingan politis tadi, yaitu teman-teman di pers tadi. Ya. Lebih simpelnya, kenapa sih teman-teman pers ini tidak menjadi kakak besar ya, saudara tua gitu ya, atas yang media-media atas sosial media ini. sosial baru ini gitu. Iya. Mungkin nggak sih berekspektasi seperti itu? Saya agak khawatir kalau nanti dicangkokkan seperti itu, ruang kreativitas dari teman-teman di media sosial akan berkurang, gitu. Karena tujuannya berbeda, gitu. Karenanya bukan berarti mereka tidak punya payung, gitu. Yang payungnya dari teman ini adalah bukan sebetulnya adalah tentang kebebasan berekspresi, gitu. Jadi kalau mereka ada punya problem, dia larinya ke Komnas HAM, bukan ke Dewan Pers, gitu. Karena ke Dewan Pers hanya pers saja, gitu. Nah, karenanya menurut saya kalau mau lebih sehat lagi adalah memang pengaturan yang adil dan partisipatif itu lewat undang-undang tentang media sosial, gitu. Nah, jadi internal kita. Makanya karena kemudian ketika kembali ke draft RUU penyiaran tadi, itu kan sebenarnya ada beberapa kategori kan gitu kan, mau ngatur undang-undang lembaga penyiarannya sendiri, terus mau mengatur platform digital, terus mau mengatur tentang lembaga KPI-nya gitu kan. Nah, ini kenapa sih dipaksakan untuk jadi payung? Kenapa nggak kemudian ini dilepaskan yang platform digital ini menjadi sebagai sebuah undang-undang sendiri gitu? Iya. Ya kalau itu saya kira kita bisa berwasangka ya, bahwa memang ada motif-motif yang tidak profesional, motif-motif untuk membelenggu kemerdekaan pers dan sebagainya begitu. Nah, ini yang memang harus kita waspadai. Tapi saya setuju Mas, kecemasannya adalah bahwa kita berada dalam sebuah situasi di mana media sosial itu begitu beragam kontennya dan begitu banyak kepentingan yang ada. Ya, bukan sekedar kita stakeholder dalam negeri, tapi juga stakeholder di luar negeri, dalam hal ini platform dan seterusnya. Nah, ini yang terus kita usahakan untuk bisa tertata tanpa mencederai prinsip-prinsip kemerdekaan. Apakah itu kemerdekaan pers atau kebebasan berekspresi, gitu. Gitu. Bahwa kemudian itu katakanlah hari ini akan batasi dengan ini, ya itu problem kita bersama kan gitu kan. Ya, saya kira ruang untuk berdiskusinya harus dibuka, gitu loh. Ruang harus berdiskusi untuk dibuka. Misalnya apa ya lagi ya, dan itu kan dinamikanya luar biasa. Misalnya yang kalau mau kasih contoh soal bukan hoax ya, negatif campaign ini apa istilahnya itu? Black campaign. Ya, jadi yang seseorang yang menyampaikan satu cacian tertentu misalnya begitu kan, kalau blasfemi atau apa, tapi bukan pencemaran itu kalau pakai bahasa yang sekarang pasti akan, terutama di undang-undang yang sedang kita bahas ini, itu akan kena pasal karet itu, yaitu tidak boleh menyiarkan begitu. Tapi kalau dia dibenturkan dengan kemerdekaan berekspresi, sebetulnya dia masih berada di ruang itu. Makanya ada satu orang ahli dari Hong Kong, saya ingat itu dari Universitas Hong Kong, namanya Cherian George. Cherian George itu mengusulkan satu konsep lain, yaitu pelintiran kebencian, bukan ujaran kebencian. Jadi ujaran hate speech itu yang sekarang dipersoalkan, apakah dia boleh atau tidak. Tapi dia akan terbentur dengan kemerdekaan tadi, gitu. Jadi kalau saya mengatakan bahwa wah sampean ini tidak profesional di media sosial saya, maka itu bisa dengan undang-undang ini bisa digugat sebagai tindakan hate speech. Tapi kan untuk kemerdekaan berpendapat dia diizinkan gitu. Nah, karenanya si Cherian kemudian mengusulkan satu gagasan baru, yaitu hate spin. Jadi sebetulnya bukan speech-nya yang dipersoalkan, tapi spinning atas informasinya. Nah, gitu loh. Jadi dengan kata lain kebohongan yang dipersoalkan, gitu. Dan itu Nah, itu kan dinamikanya kan menurut saya secara akademik luar biasa itu. Enggak, itu ruang diskusi soal itu di kita sudah ada, sudah ya, terjadi. Terbatas gitu, terbatas sekali. Karena saya lagi-lagi mungkin ini kita berkaca juga di banyak negara dengan platform medsos itu ya. Seringkali kan memang regulasi ini terlambat kan dibandingkan dengan perkembangannya itu sendiri kan. Bahwa dinamikanya sebegitu pesat, teknologi memungkinkan itu sebegitu cepat. Setelah COVID kemarin kita mengalami sekali kan bagaimana kemudian perkembangan dunia
digital ini. Tapi kan kemudian regulasi memang nggak bisa catch up dengan itu gitu. Iya. Nah dalam konteks itu kemudian gimana caranya kita tetap katakanlah ini flow secara alami gitu ya, tapi regulasi ini nggak dipaksakan sebagai agenda-agenda otoritarian gitu. Betul. Kita kan terlalu, karena ini akan jadi semacam mungkin netral ketika kita nggak sebelumnya kemarin Betul. ngalami Kita ada trauma. Makanya kita tuh punya trauma. serangkaian yang sebegitu fatal, Iya. mulai ke MK sampai pemilu gitu ya. Dan ini satu ton yang sama gitu loh, satu nafas yang sama gitu. Nah ini kan yang paling mengerikan gitu bagi masyarakat. Nah ini bagi Dewan Pers kemudian apa nggak menjadi semacam juga kekhawatiran? Oke sekarang mungkin hanya apa yang jurnalisme investigasi aja yang dibatasi. Selebihnya nanti jangan-jangan ada yang lain gitu. Saya kira ini menjadi concern bukan cuma Dewan Pers tapi seluruh komunitas pers. Pasti ini jadi concern kita bersama. Di tengah kondisi yang memang belum kondusif buat pers ya secara bisnis dan sebagainya gitu. Tapi overall menurut saya ini satu problem yang sangat serius. Tadi saya katakan revisi Undang-Undang Penyiaran, revisi KUHP adalah kawat berduri yang menunggu kita di depan mata, yang membuat kita tidak bisa sebebas dulu. Gitu. Ini memang mungkin tidak ada lagi pemberedelan begitu, tidak ada lagi pemimpin redaksi yang ditangkap. Nggak secara kelihatan kasat mata, tapi melalui lewat jalur-jalur lain, ya dia dikontrol gitu. Saya berharap karena ini menjadi agendanya, katanya Bung Azul tadi, agendanya seluruh teman-teman pers. Saya berharap mungkin melihat di minggu-minggu ke depan atau bulan-bulan ke depan ini Bung Azul bisa jadi korlap kami untuk di depan DPR gitu ya. Kira-kira gitu ya. Saya kira Dewan Pers komit, kita sudah bersepakat untuk nggak diam ya, nggak ada diam. Kita semua, Mbak Nini, saya dan teman-teman yang lain keliling termasuk ke podcast seperti ini gitu ya, komunitas-komunitas yang concern terhadap kemerdekaan berekspresi dan sebagainya, kemerdekaan pers, dan karenanya ya kita semua harus bersuara. Itu yang bisa kita lakukan sekarang. Sepertinya soalnya ya ini saya tidak sedang menilai konten teman-teman podcast yang lain. Sepertinya pembahasan bahwa RUU penyiaran ini akan menyangkut hajat hidup mereka itu juga masih kurang. Belum, betul. Nah sepertinya acara roadshow-nya Bung Azul ini perlu diperluas gitu. Iya, saya setuju sekali. Jadi platform yang jauh lebih besar gitu yang ininya corongnya mereka lebih gede gitu, audiensnya lebih gede gitu. Iya, itu yang saya kira harus dilakukan sampai dengan ya ikhtiar harus dilakukan, Mas. Apapun ya, harus the best effort harus dilakukan. Ya. Sementara mungkin saya rasa sangat cukup untuk memberi kita amunisi pemahamannya. Terima kasih banyak. Atur suwun, Mas. Pencerahannya gitu. Diskusi pagi-pagi. Dan atas apa istilahnya? Warning ya. Kita warning bahwa kemudian yang kayak gini-gini ini kalau kita biarkan lolos ya nanti akan banyak lagi yang lebih mengerikan lagi gitu. Dan mudah-mudahan yang harapan saya tadi, saya demo lagi di Korlabi itu bisa keturutan gitu ya. Nanti entah ke Kominfo atau ke DPR untuk kemudian kita menyuarakan ini bersama, karena memang kepentingannya untuk sepertinya ini akan konvergen gitu kan antara teman-teman pers dan pelaku media sosial gitu. Betul. Baik, terima kasih Bung Azul. Mudah-mudahan tidak kapok. Ada agenda yang lain nanti mungkin kami akan merepoti lagi gitu di tengah kesibukannya. Baik pemirsa, Ruang Dialektika kami cukupkan sekian. Saya Winarko Ngantiwani undur diri. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Son.